Oke, terima kasih untuk anak-anak saya yang masih menunggu untuk Bapak berikan kisi-kisi mid semester ganjil untuk ujian tengah semester kita ya di SMA Plus Dayu Nusantara. Ini untuk bahan kita, Bapak akan coba bahas sebagai kisi-kisi nanti sebagai gambaran di ujian yang akan kalian ikuti. Nah, langsung saja soal nomor pertama. NaOH padat dilarutkan dalam tabung reaksi berisi air. Larutan NaOH disertai kenaikan suhu pada tabung reaksi. Ya, larutnya NaOH disertai dengan kenaikan suhu. Ditanya adalah yang lingkungan adalah, ya, ditanyanya yang lingkungan. Jadi segala sesuatu yang dibahas itu berarti sistem, dan di luar dari sistem disebut lingkungan. Nah, ketika NaOH dimasukkan ke dalam air, terbentuk larutan NaOH, maka larutan NaOH adalah sebagai sistem. Ya, berarti lingkungannya adalah di luar dari larutan NaOH, yaitu tabung reaksi, udara di luarnya. Nah, itu semua adalah lingkungan. Berarti jawabannya adalah A. Itu yang nomor 1 ya. Jadi lingkungannya adalah tabung reaksi. Kemudian yang kedua, ketika zat A dicampur dengan zat B terjadi penurunan suhu. Kalau kenaikan suhu itu eksoterm. Kalau penurunan suhu berarti endoterm. Ya, reaksi endoterm itulah artinya kalau terjadi penurunan suhu, ya. Ini kata kuncinya, kalau terjadi penurunan suhu berarti endoterm. Maka antara C, D dan E. Lalu kalau endoterm itu kan berarti mengalami penyerapan kalor. Menyerap kalor berarti si sistem menyerap kalor dari lingkungan. Berarti perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi dia adalah endoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Maka jawabannya adalah D. Itu kalau dia endoterm dengan ciri-ciri terjadi penurunan suhu. Artinya suhu awal lebih besar dari suhu akhir. Oke. Berikutnya nomor 3. Pernyataan yang benar tentang reaksi endoterm. Endoterm itu berarti terjadi penyerapan panas. Maka sistem menyerap panas atau menyerap kalor dari lingkungan. Maka panas di sistem jadinya bertambah, lingkungan berkurang. Ya. Nah, untuk endoterm itu nilai dari panas di awal itu lebih sedikit dibanding di akhir. Ya. Entalpi di awal lebih sedikit dibanding dengan di akhir. Berarti entalpi awal lebih kecil dari entalpi akhir. Dan ciri-cirinya salah satu lagi adalah nilai delta H-nya itu bertanda positif atau lebih besar dari 0. Maka jawabannya adalah B, ya. Entalpi awal lebih kecil dari entalpi akhir. Jadi panahnya ke atas kalau dalam diagramnya, ya. Panahnya ke atas. Nilai delta H-nya bertanda positif atau lebih besar dari 0. Nah, berikutnya nomor 4. Berikut ini persamaan termokimianya sudah dikasih tahu dengan delta H sebesar 92 kJ. Positif itu berarti reaksinya adalah endoterm. Ya. Jadi kalau penguraian NH3 berarti endoterm. Maka dia adalah antara B, D yang endoterm, ya. Kata endoterm harus menyerap, bukan melepas kalor, ya, menyerap kalor. Nah, untuk 2 mol, perhatikan ini, untuk 2 mol artinya koefisiennya 2, si NH3 kalornya plus 92. Berarti kalau 1 mol dibagi 2 berarti jadi 46 kJ. Maka reaksinya adalah endoterm dan menyerap kalor sebesar 46 kJ. Itulah untuk 1 mol. Ya, untuk 2 mol tadi 92, berarti untuk 1 mol pertanyaannya berarti 46, ya, itu dia. Oke, kita lanjut nomor 5. Yang disebut kalor pembentukan standar. Ya.
Kalor pembentukan standar. Ya. Kalau pembentukan standar dari larutan AgNO3, ya, berarti itu adalah, nah ini kalau pembentukan standar artinya terbentuk senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi kalau standar tidak boleh dia dua. Nah maka B salah. Tidak boleh di luar dari satu, begitulah. Lalu pembentukan itu harus berasal dari unsur-unsurnya. Nah A juga salah karena ini CO senyawa. Nggak boleh senyawa menjadi senyawa. Harus dari unsur-unsurnya. Nah nggak boleh ion menjadi senyawa. Ya harus unsur-unsurnya. Yang E juga nggak boleh senyawa menjadi senyawa. Jadi yang disebut kalor pembentukan adalah kalor untuk membentuk 1 mol senyawa atau koefisiennya harus 1. Ya, ini harus 1. Begini 1, tapi tidak perlu ditulis sebenarnya. Ya, yang terbentuk harus 1 mol dan dia berasal dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Keadaan standar berarti wujudnya juga harus pas. Misalnya perak solid, nitrogen gas, oksigen gas. Ya. Maka jawabannya adalah D. Tidak boleh dari senyawa, tidak boleh dari ion. Ya, harus dari unsur-unsurnya. Oke, nomor 6. Pernyataan berikut yang tidak tepat untuk menjelaskan diagram tersebut. Nah, tengok ini, perhatikan panahnya ke bawah. Setiap panahnya ke bawah berarti reaksi itu adalah eksoterm. Ya, ininya ditanya yang tidak tepat. Berarti kalau eksoterm adalah melepas kalor. Oke, ini berarti masih benar ya. Benar dia. Suhu awal lebih tinggi dari suhu akhir. Kalau dia tadi eksoterm berarti makin panas, maka suhu awal lebih kecil. Nah inilah yang salah berarti. Ya ini salah, harusnya suhu awal lebih rendah dibanding suhu akhir karena dia makin panas. Kalau perubahan entalpinya negatif, benar. Panah ke bawah berarti lebih kecil dari 0 ya. Ini pas. Perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Iya. Sistem melepas kalor. Itu eksoterm. Jadi keluar dia ke lingkungan. Reaksi di atas adalah reaksi eksoterm. Iya benar. Jadi yang salah adalah B. Oke. Terus nomor 7. Reaksi yang merupakan contoh dari reaksi endoterm. Endo, menyerap. Kapur tohor dalam air, ini makin panas berarti ekso. Setiap pembakaran ekso. Pelarutan basa kuat dengan asam kuat dengan air, ini ekso juga makin panas. Reaksi fotosintesis. Nah, ini fotosintesis itu kan berarti membutuhkan panas, membutuhkan sinar matahari. Ya, reaksinya adalah CO2 tambah H2O jadi C6H12O6 tambah O2. Jadi kalau oksigennya di kanan atau melepas oksigen berarti itu endoterm. Kalau butuh oksigen atau bereaksi dengan oksigen itu adalah eksoterm. Makanya pembakaran adalah eksoterm karena bergabung dengan oksigen ya. Oke, nomor 8. Nah, coba perhatikan ini. Ini tidak boleh kita panggil pembentukan atau penguraian. Kenapa? Karena ada CO yang berupa senyawa, hasilnya CO2 senyawa. Jadi senyawa jadi senyawa nggak boleh pembentukan. Kebalikannya juga nggak boleh penguraian. Yang ada kata penguraian dan pembentukan salah. Berarti yang memungkinkan adalah pembakaran. Kenapa? Karena ditambah dengan O2. Jadi untuk pembakaran 2 mol, perhatikan ini anak-anak. Ya ini 2 berarti artinya 2 mol. Dia X. Berarti kalau pembakaran 1 mol bagi 2 berarti setengah X. Iya, sederhana saja. Jawabannya adalah D. Nomor 9. Perubahan entalpi pembakaran CH4 minus 80 kJ untuk 1 mol per mol. Itu untuk 1 mol ya. Jadi inilah reaksinya itu. CH4 tambah O2 jadi CO2 tambah 2H2O minus 80. Kalau 4 gram yang terbakar berarti cari dulu molnya. 4 per mR CH4. CH4 mR-nya nanti 16, dapatlah 1/4 mol. Maka untuk 1/4 mol berapa deltahannya? Kira-kira begitulah pertanyaannya. Ya tinggal dikalikan 1/4 kali minus 80. Ya hasilnya jadi minus
20 ya. Jawabannya adalah B. Jadi kalau dia bertanya untuk sekian gram, untuk sekian mol, hitung berapa mol dia. Bandingkan terhadap datanya di awal berapa mol. Nah, katanya untuk 1 mol 80. Berarti kalau untuk 1/4 mol ya kalikan jadi 20 ya. Nomor 10. Nah, ini juga begitu. Perhatikan datanya. Ini 226,7 untuk 1 mol ya, untuk 1 mol C2H2. 1 koefisien berarti 1 mol. Ditanya untuk 11,2 liter pada STP. Ya berarti kita cari dulu dong untuk 11,2 liter itu. Berarti 11,2 per 22,4 0,5. Kalikan langsung. Untuk 0,5 berarti 0,5 kali 226,7. Hasilnya adalah D. Begitu ya. D. Oke, 11. Nah, ini jelas di sini ada oksigen, berarti kita panggil pembakaran. Maka yang nomor 4 benar. Pembentukan nggak boleh. 1,3 salah. Disebut kalor reaksi, iya. Kalor reaksi berarti semua jenis reaksi bisa kita panggil kalor reaksi. Maka yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dan nomor 4 berarti jawabannya adalah C. Ya, 2 dan 4 yang benar, C. Nomor 12 ya, boleh dicari sendiri. Nomor 13. Nah, ini untuk hukum Hess ini berarti. Hukum Hess kita tinggal susun menyusun. Hukum Hess adalah hukum susun menyusun. Jadi apa pertanyaannya, susun dari data yang ada. Oke, kita cek satu persatu. Pertanyaannya adalah S ditambah 1,5 O2 hasilnya SO3. Nah, inilah dia. Oke, tinggal kita susun dari data yang ada. Perhatikan kita butuh S, koefisiennya 1. Data kita yang ada S di atas, berarti tetap. Tinggal tulis S tambah 2 jadi SO2 minus 71, ini nilai itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita butuh SO3 di kanan koefisien 1. Data kita dia koefisien 2, berarti dia apa yang dibagi 2. Bagi 2 semua, reaksi bagi 2. 2 SO2 tambah ya, jadi bagi 2 ya, atau dikali setengah, ini tinggal kali setengah ya. Nah, ini juga nanti bagi 2. Bagi 2 berarti 47 bagi 2 23,5. Tambahkan saja dengan min 71, hasilnya jadi min 94,5 ya. Min 94,5 hasilnya adalah B. Oke. 14. Coba perhatikan soalnya 14. Pembentukan NH3, kita buat dulu reaksinya nih. Berarti NH3 terbentuk dari unsur-unsurnya. Jadi yang terbentuk karena untuk 1 mol dia min 46, berarti NH3-nya harus 1. Yang bisa diubah adalah koefisien senyawanya, unsur-unsur yang terbentuk. Berarti setengah 3/2. Ini udah harus bisa ya nak ya buat persamaannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau reaksinya seperti ini? Coba diperhatikan. Untuk membentuk 2NH3 itu berarti reaksi diputar, karena NH3 data kita di kanan, sedangkan pertanyaannya di kiri, dibalik dulu. Kita butuh 1, sedangkan ini 2, berarti dibalik lalu kali 2 ya. Ini dia, dibalik dan dikali 2. Nah, berarti hasilnya balik, jadi berubah tanda, minus jadi positif, positif 46 ya, positif 46 dikali, karena reaksi kali 2 kali 2 hasilnya sama dengan plus 92 ya, itu dia. Maka jawabannya adalah D. Berarti kalau dia pembentukan tadi minus eksoter, kalau penguraian jadi kebalikannya, jadi endoterm, jadi positif ya. Oke, yang terakhir. Nah, ini perhatikan. Datanya adalah entalpi pembentukan standar. Kita buat persamaannya dulu ini.
persamaannya. Oke. Pembakaran CH4 berarti tambah 2 hasilnya CO2 tambah H2O. Setiap reaksi harus setara. Ini reaksi sudah setara. Kalau belum setara harus disetarakan. Kalau datanya seperti ini, delta pembentukan standar, datanya seperti ini. Pastikan rumusnya adalah total pembentukan standar kanan kurang kiri, atau supaya gampang kanan kurang kiri. Ingat lagi kalau energi ikat datanya kiri kurang kanan. Kalau pembentukan seperti ini datanya kanan kurang kiri. Kalau energi ikat kiri kurang kanan. Paham ya? Oke, kita masukkan. Nah, ini CO2-nya 1, H2O-nya 2 kali 2 berarti kurang kirinya CH4. Masukkan. CO2 berarti min 344 tambah 2 kali min 285 dikurang kurang 75. Ya, nanti setelah kita hasilkan dapatlah minus 839 kJ per mol. Pertanyaannya, kalau untuk 22,4 liter CH4 dibakar, berarti cari molnya dulu. Mol pada STP berarti volume bagi 22,4, berarti molnya tepat 1 mol. Ya, 22,4 bagi 22,4. Ya, ini kan per mol, per 1 mol min 839. Ya udah, untuk 1 mol tinggal kalikan 1 juga. Hasilnya jadi min 839 kJ. Ya, baik, terima kasih untuk siapapun yang menonton video kita. Kalau ada yang kurang silakan ditanya langsung, ya. Boleh di komen langsung di situ. Mana tahu saya bisa bantu, ya. Terima kasih, selamat pagi, sukses.